Bayangkan sejenak, kita semua berjalan di sebuah lorong panjang yang penuh kabut. Di ujungnya ada cahaya yang lembut, namun langkah kaki terasa berat, seakan-akan setiap detak jantung membawa kita semakin dekat pada pintu yang tak bisa dielakkan oleh siapapun, kematian. Sejak dahulu, manusia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah napas terakhir terhembus? Kita tahu tubuh akan kembali menjadi tanah. Tetapi, bagaimana dengan ruh? Kemana ia pergi? Apakah ia langsung masuk surga atau neraka? Atau ada sebuah dunia rahasia yang jarang terungkap dalam percakapan manusia? Disitulah letak misterinya. Alam barzakh, sebuah dimensi perantara yang disebut dalam Al-Quran, diisyaratkan dalam hadis Nabi, dan digambarkan penuh rahasia oleh para sufi. Barzakh bukan sekadar kuburan atau alam penantian. Ia adalah tirai tak kasat mata yang membentang di antara dunia fisik dan akhirat abadi. Tirai yang menyimpan rahasia perjalanan ruh, perhitungan pertama, bahkan mimpi-mimpi yang kadang terasa terlalu nyata. Namun, mengapa begitu sedikit yang mau membicarakan alam ini secara rinci? Mengapa ia lebih sering diselubungi ketakutan, misteri, atau bahkan dianggap tabu? Mungkin karena jawaban tentang barzakh bukan sekadar informasi, tetapi cermin bagi jiwa kita sendiri. Dalam video ini, kita akan menyingkap apa yang jarang dibicarakan tentang alam barzakh. Kita akan menggali keterangan dari para ulama, klasik, jejak kisah para arifin, hingga tafsir mendalam tentang perjalanan ruh setelah kematian. Lebih jauh lagi, kita akan menyingkap bagaimana pengetahuan tentang barzakh tidak hanya mempersiapkan kita menghadapi kematian, tetapi juga mengubah cara kita menjalani kehidupan saat ini. Bayangkan, jika hidup ini hanyalah sebuah persinggahan singkat, dan barzakh adalah ruang tunggu sebelum perjalanan terakhir, bukankah kita perlu tahu apa yang sebenarnya menanti di balik tirai itu? Tetaplah bersama saya, karena di balik pembahasan ini, ada rahasia yang akan mengguncang persepsi Anda tentang hidup, mati, dan apa artinya menjadi abadi. Sejak awal peradaban, manusia selalu dihantui satu pertanyaan yang sama. Apa yang terjadi setelah kematian? Dari piramida Mesir kuno hingga teks suci para nabi, dari mitologi Yunani hingga ajaran tasawuf, semuanya menyimpan potongan-potongan jawaban. Namun dalam Islam, konsep alam barzakh hadir dengan sebuah kejelasan yang misterius sekaligus mendalam, sebuah lorong gaib yang menghubungkan dunia fana dan kehidupan abadi. Kata barzakh sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pemisah atau batas. Al-Quran menyebutnya sebagai tirai yang memisahkan dua lautan yang tidak bisa bercampur. Sebagian mufasir melihat ini sebagai isyarat kosmik, seperti halnya air tawar dan air asin yang tidak menyatu. Begitu pula kehidupan dunia dan akhirat memiliki penghalang tak kasat mata. Namun para arifin menegaskan, barzakh bukan hanya perumpamaan alam, ia adalah kenyataan ruhani yang menanti setiap jiwa. Sejarah mencatat, para sahabat Nabi pernah bertanya-tanya tentang kehidupan setelah kematian. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika seseorang wafat, ruhnya akan dipindahkan ke alam yang disebut alam barzakh. Di sanalah ruh menerima bentuk kehidupan baru, bukan lagi fisik, tetapi kesadaran yang disaring, di mana amal, niat, dan keadaan hati kita menjadi pakaian dan ruang tempat kita bernaung. Namun, mengapa pembahasan tentang barzakh jarang sekali terperinci? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena manusia lebih sibuk mengejar dunia daripada memikirkan perjalanan setelahnya. Kedua, karena barzakh bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan bahasa biasa. Ia lebih dekat pada pengalaman batin daripada teori. Para sufi bahkan menyebutnya sebagai alam cermin, di mana setiap orang akan melihat bayangan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa tirai. Dalam tradisi filsafat Islam, terutama pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, barzakh dipandang sebagai alam imajinal, alam al-mithal, sebuah dunia antara kenyataan fisik dan hakikat metafisik. Ia bukan ilusi, melainkan jembatan di mana ruh berinteraksi dengan simbol, mimpi, dan gambaran yang mencerminkan keadaan sejati jiwa.
Di sanalah, kata Ibnu Arabi, seseorang mulai merasakan balasan dari amalnya, meski akhir dari segalanya tetap menunggu di hari kiamat. Namun, seiring berjalannya waktu, pembahasan tentang barzakh semakin jarang disentuh. Mungkin karena sifatnya yang sulit diverifikasi secara empiris, atau mungkin karena rahasia ini dianggap terlalu dalam untuk dipahami manusia biasa. Seperti kata para guru hakikat, kebenaran tentang barzakh bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Dan inilah alasan mengapa topik ini begitu penting. Mengetahui barzakh bukan hanya bicara tentang kematian, tetapi tentang bagaimana kita hidup hari ini. Sebab setiap keputusan, setiap pilihan, dan setiap getaran hati akan menjadi bahan baku yang membentuk pengalaman kita di alam itu. Kita akan mulai menyingkap inti dari perjalanan ruh di barzakh. Apa yang pertama kali dialami jiwa? Bagaimana suasana alam itu? Dan mengapa sebagian orang mendapati ketenangan, sementara yang lain justru terjebak dalam kengerian yang panjang? Bayangkan saat terakhir napas meninggalkan tubuh, dunia terasa menjauh, suara menjadi samar, cahaya meredup, dan tiba-tiba kita berada di ruang asing, namun anehnya terasa begitu nyata. Inilah awal dari alam barzakh. Para ulama menjelaskan bahwa perjalanan ruh di barzakh dimulai dengan proses yang dikenal sebagai fitnah kubur, ujian pertama setelah kematian. Dua malaikat, Munkar dan Nakir, hadir dengan rupa yang mengguncangkan. Mereka menanyakan 3 hal mendasar: siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan sederhana, namun jawabannya bukan berasal dari hafalan lidah, melainkan dari kebenaran iman yang telah meresap dalam hati. Bagi mereka yang hatinya hidup dengan zikir dan keyakinan, jawaban mengalir seperti air jernih. Ruh mereka kemudian diselimuti cahaya, kuburnya terasa lapang, dan mereka merasakan hembusan angin surga. Tetapi bagi yang hidupnya terputus dari Allah, jawaban tercekat, lidah terkunci. Mereka merasakan kesempitan, kegelapan, dan penantian panjang yang penuh penyesalan. Namun, barzakh bukan sekadar ruang penghukuman. Para sufi menegaskan, ia adalah cermin jiwa. Keadaan seseorang di sana bukan dipaksakan, melainkan dipantulkan dari dalam dirinya sendiri. Seperti mimpi yang terlalu nyata, tetapi kali ini mimpi itu tidak bisa dihentikan. Amal baik menjadi taman, amal buruk menjadi belenggu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggambarkan barzakh sebagai stasiun transit ruh, di mana seseorang mulai mencicipi aroma surga atau panasnya api neraka, meski pintu abadi baru akan terbuka di hari kiamat. Analogi yang sering digunakan, barzakh adalah seperti penjara bagi sebagian orang, namun seperti taman rekreasi bagi yang lain. Semua tergantung bekal yang dibawa dari dunia fana. Namun ada satu rahasia yang jarang dibicarakan. Waktu di barzakh tidak sama dengan waktu dunia. Ada ruh yang merasakan penantian itu singkat, seakan hanya sebentar sebelum hari kebangkitan tiba. Tetapi ada pula yang merasa ribuan tahun, seperti hari-hari yang tak berkesudahan. Para arifin berkata, mereka yang dekat dengan Allah merasakan barzakh bagai tidur sebentar. Mereka yang jauh darinya merasakan barzakh sebagai penantian panjang tanpa cahaya. Yang membuat barzakh semakin misterius adalah kemampuannya menjadi alam imajinal, di mana ruh bisa saling bertemu. Itulah sebabnya, sebagian orang bermimpi bertemu kerabat yang telah meninggal. Para ulama mengatakan, terkadang itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan perjumpaan nyata di alam barzakh. Sebuah pintu kecil dibuka, mempertemukan ruh melalui simbol dan gambaran yang bisa dimengerti manusia. Disinilah letak keindahan sekaligus ketakutan barzakh. Ia bukan hanya soal menunggu hari kiamat, melainkan juga fase pembiasaan, di mana ruh mulai beradaptasi dengan realitas yang lebih tinggi, sambil membawa bayangan kehidupan dunia yang dulu dijalani. Namun, ini baru permulaan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan ruh selama ribuan tahun penantian itu? Apakah hanya berdiam,
Atau ada kehidupan tersendiri di barzakh yang selama ini tidak pernah diceritakan? Apa yang terjadi setelah ruh melewati ujian pertama? Apakah ia hanya duduk diam menunggu hari kiamat? Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Para ulama hakikat menyebut bahwa ruh di barzakh tidak mati sepenuhnya, tidak pula hidup seperti di dunia. Ia berada dalam keadaan antara dapat merasakan, mendengar, bahkan berinteraksi dengan sesama ruh, tetapi dengan cara yang jauh berbeda dari realitas fisik. Rasulullah bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Dengan kata lain, suasana barzakh mencerminkan nasib akhir seseorang meski pengadilan puncak masih menanti. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ruh orang beriman akan mendapat kunjungan dari ruh-ruh lain yang telah mendahuluinya. Mereka bertanya, saling berbagi kabar, bahkan menyambut yang baru datang dari dunia. Sementara itu, ruh yang durhaka seringkali terisolasi, terbelenggu oleh bayangan amalnya sendiri, seperti terperangkap dalam penjara yang ia ciptakan dari hidupnya di dunia. Para sufi menggambarkan barzakh sebagai alam cermin raksasa. Di sana, setiap amal kecil membesar menjadi pemandangan yang nyata. Senyum tulus bisa menjelma cahaya, sementara satu kata yang menyakiti orang lain bisa menjadi ular berbisa yang mengejar ruh tanpa henti. Bukankah ini mengerikan sekaligus indah? Bayangan kehidupan kita ternyata bukan hilang begitu saja, tetapi melekat, membentuk lanskap alam gaib yang akan kita tempati. Ada pula rahasia lain. Di barzakh, ruh masih bisa mendapatkan manfaat dari doa, sedekah, dan amal yang ditujukan untuknya. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita membaca doa dan mengirim pahala bagi orang-orang yang telah wafat. Bagi mereka yang terbelenggu kegelapan, doa anak syalih atau sedekah jariah bisa menjadi cahaya yang menerangi ruang tunggunya. Namun, barzakh juga dipenuhi paradoks waktu dan ruang. Ruh bisa berada di kuburnya, tetapi pada saat yang sama hadir dalam mimpi anaknya. Ruh bisa merasakan seakan 1000 tahun berlalu, padahal bagi dunia baru hitungan hari. Alam ini tunduk pada hukum yang bukan lagi fisika, tetapi hukum kesadaran. Banyak orang salah paham, mengira barzakh hanyalah tidur panjang tanpa kesadaran, padahal ia adalah kesadaran yang diperluas, hanya saja tidak lagi dibatasi tubuh. Bahkan, sebagian arifin mengatakan, siapa yang mengenal hakikat tidurnya, ia akan mengenal hakikat barzakh. Bukankah tidur sendiri adalah kematian kecil? Ruh meninggalkan tubuh, mengembara di alam mimpi, lalu kembali ketika kita bangun. Itulah latihan harian untuk menghadapi barzakh. Namun, di balik semua misteri ini, ada pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa Allah menciptakan barzakh? Sebagian ulama berpendapat, barzakh adalah ruang rahmat, memberikan kesempatan bagi ruh untuk istirahat atau merasakan peringatan sebelum hari kiamat. Seakan Allah memberi jeda, sebuah masa transisi, agar manusia benar-benar siap menyaksikan kebenaran terakhir. Tetapi ada pula yang melihat barzakh sebagai cermin keadilan, tempat di mana setiap jiwa mulai menyadari hasil dari benih yang ia tanam, sehingga pada hari kebangkitan nanti, ia tidak lagi bisa beralasan. Ia telah merasakan, melihat, bahkan hidup di dalam akibat dari pilihannya. Dan disinilah letak rahasia yang mengguncang. Barzakh sebenarnya sudah dimulai saat kita masih hidup. Setiap kali hati kita tertutup dari cahaya, kita sedang mencicipi kubur di dunia. Setiap kali hati lapang dengan zikir, kita merasakan taman surga kecil. Hidup ini hanyalah bayangan dari barzakh, dan barzakh hanyalah bayangan dari akhirat. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan hanya apa yang terjadi setelah kematian, melainkan apa yang sedang kita bangun untuk barzakh kita sendiri saat ini. Mengetahui rahasia barzakh seharusnya tidak membuat kita sekadar takut, tetapi justru mengubah cara kita menjalani hidup. Jika barzakh adalah cermin dari amal kita, maka setiap tindakan kecil di dunia ini sedang menyiapkan ruang tunggu ruhani kita setelah kematian. Pertanyaannya,
Bagaimana kita bisa mempersiapkannya sejak sekarang? 1. Hidup dengan kesadaran zikir. Setiap helaan nafas adalah kesempatan untuk menyebut nama Allah. Para sufi mengajarkan zikir nafas, menyadari keluar masuknya nafas sambil menanamkan kalimat La ilaha illallah di dalam hati. Nafas yang penuh zikir akan menjadi cahaya yang menuntun ruh di barzakh. 2. Menjaga hati dari keburukan. Ingatlah, di barzakh amal kecil berubah menjadi lanskap nyata. Kata kasar bisa menjadi ular, senyum tulus bisa menjadi cahaya. Karena itu, jagalah hati dari iri, dengki, dan dendam. Bersihkan niat meski amal terlihat kecil. Setiap detik adalah investasi bagi alam perantara yang menanti. 3. Sedekah jariah dan amal berkelanjutan. Rasulullah mengajarkan bahwa amal tidak terputus kecuali 3. Doa anak syalih, ilmu bermanfaat, dan sedekah jariah. Bayangkan, setiap kali ilmu Anda diamalkan atau sedekah Anda digunakan, ruh Anda di barzakh mendapat tambahan cahaya. Maka carilah amal yang terus mengalir walau Anda sudah tiada. 4. Mendoakan dan menghadiahkan amal untuk yang telah wafat. Barzakh bukan akhir hubungan. Ruh masih bisa menerima manfaat dari doa kita. Bacalah Al-Quran, bersedekahlah atas nama mereka, dan panjatkan doa. Cahaya doa akan sampai, menerangi kubur mereka, sekaligus melembutkan hati kita sendiri. 5. Latihan menghadapi kematian kecil. Tidur adalah pintu kecil menuju barzakh. Sebelum tidur, berwudu, berdoa, dan pasrahkan jiwa pada Allah. Jika mimpi adalah latihan barzakh, maka tidur dengan hati bersih akan melatih ruh terbiasa dengan cahaya. Bangunlah dengan kesadaran bahwa setiap hari bisa jadi hari terakhir di dunia. 6. Hidup seakan melihat akhirat. Setiap kali Anda marah, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini akan menolongku di barzakh? Setiap kali tergoda berbuat dosa, ingatlah bahwa dosa itu bisa menjadi bentuk nyata yang membelenggu ruh Anda kelak. Dengan begitu, kita belajar menjalani hidup bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk realitas gaib yang menanti. Para arifin berkata, siapa yang memperbaiki kuburnya sejak di dunia, kuburnya akan menjadi taman di barzakh. Siapa yang lalai, kuburnya akan menjadi penjara sebelum neraka. Dan disinilah rahasia besar itu. Persiapan barzakh tidak dimulai setelah mati, melainkan sekarang, di setiap pilihan, di setiap nafas, di setiap getaran hati. Kita telah menyingkap sebuah tirai yang jarang disentuh manusia, alam barzakh. Sebuah dimensi yang menanti setiap jiwa, di mana amal kecil menjadi nyata, di mana doa menjadi cahaya, dan di mana ruh merasakan bayangan dari akhir yang sesungguhnya. Barzakh bukan sekadar ruang tunggu pasif, ia adalah cermin jiwa. Di sanalah kita akan melihat siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa tirai. Apa yang kita tabur di dunia ini, itulah yang akan tumbuh menjadi taman atau penjara di alam perantara itu. Namun ada rahasia yang lebih dalam. Barzakh sesungguhnya sudah dimulai sejak sekarang. Ketika hati kita gelap, kita merasakan kubur di dunia. Ketika hati kita lapang dengan zikir, kita sedang berjalan di taman surga kecil. Hidup ini adalah persiapan, mati hanyalah pintu, dan barzakh adalah awal perjalanan menuju keabadian. Maka pertanyaan sejati bukanlah apa yang akan terjadi setelah kematian, melainkan apa yang sedang kita bangun untuk barzakh kita sendiri. Apakah kita menyiapkan cahaya dengan amal, zikir, dan doa? Ataukah kita membiarkan kubur itu menjadi gelap dengan kelalaian? Pada akhirnya semua kembali pada kita, dan mungkin justru karena itu rahasia barzakh jarang dibicarakan. Ia bukan sekadar pengetahuan, tetapi peringatan. Peringatan bahwa kehidupan dunia hanyalah bayangan, dan barzakh adalah kenyataan yang menunggu di balik napas terakhir kita. Sebelum kita menutup, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika malam ini adalah malam terakhir Anda di dunia, sudahkah Anda siap menatap cermin barzakh?